Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengar serta merenungkan berita sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa. Itulah yang kami persilahkan menaungi dan menguasai kami. Sebab pada saat ini kami sudah siap untuk mendengar serta merenungkan berita sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita sukacita yang akan kita dengar serta kita renungkan pada saat ini dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Beginilah bunyinya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita sukacita ini bertema transfigurasi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, transfigurasi Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang diceritakan oleh Matius 17 ayat 1 sampai 3, Markus 9 ayat 2 sampai 4, dan Lukas 9 ayat 28 sampai 30. Di dalam ketiga perikop tersebut diceritakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di gunung itu Tuhan Yesus berubah rupa secara tiba-tiba. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, dan ia berbicara dengan 2 nabi besar perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat peristiwa ini, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu mau berkata apa dan berbuat apa di tengah-tengah peristiwa itu. Sehingga Petrus pun secara spontan berbicara kepada Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi perkataannya seakan-akan tidak mendapat persetujuan, sehingga tidak jadi dikerjakan. Karena secara tiba-tiba awan datang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Setelah mereka mendengar suara itu, mereka melihat ke sekeliling mereka, namun mereka tidak melihat seorang pun selain Tuhan Yesus seorang diri. Dan ketika mereka turun dari gunung itu, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tidak menceritakan peristiwa itu kepada seorang pun sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Dari peristiwa ini sesungguhnya ada dua hal yang sedang dinyatakan kepada kita. Yang pertama, dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang mulia. Dia kudus dan tidak bercela. Dialah juru selamat yang datang dari Tuhan Allah Bapa kita. Dia datang untuk menunaikan tugas dari Bapa, seperti bahkan lebih dari tugas yang dulu dilakukan oleh Musa dan Elia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, keberadaan kita yang pada saat ini sebagai Kristen, pengikut Kristus, hendaknya menjadi salah satu dasar bagi kita untuk bersuka cita, bersyukur, dan semakin teguh dalam iman. Sebab kita adalah orang-orang yang mengikuti sosok yang mulia, yaitu Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini dinyatakan juga kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa kita menghendaki tiap-tiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang pernah menyaksikan transfigurasinya seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, atau yang percaya akan kemuliaannya, untuk mendengarkan serta menuruti ajaran atau perintah Tuhan Yesus, bukan mendirikan kemah atau melakukan berbagai macam perbuatan yang berasal dari pemikiran manusia. Hal ini terlihat jelas ketika perkataan Petrus yang menyatakan kesiapannya untuk membangun 3 kemah disambut dengan oleh suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Perkataan Petrus tidak mendapat persetujuan, dan bukan tekad yang seperti itu yang tepat bagi Tuhan untuk merespon kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang yang pernah menyaksikan transfigurasinya, atau orang yang percaya akan kemuliaannya, maka kita hendaknya meresponi kemuliaan Tuhan Yesus dengan sikap serta tindakan yang mau mendengar dan menuruti ajaran atau perintahnya, sebab hal itulah yang terutama dan yang tepat bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Bapak Ibu saudara-saudari, perkataan ini disampaikan Nabi Samuel ketika Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada Raja Saul. Oleh karena Raja Saul membiarkan rakyat Israel mengambil kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari barang jarahan yang mereka peroleh dari orang Amalek yang mereka tumpas pada waktu itu, lalu menjadikan kambing domba dan lembu-lembu itu menjadi persembahan korban untuk Tuhan. Nabi Samuel berkata dengan tegas bahwa bukan persembahan yang dikehendaki Tuhan, melainkan sikap yang mau mendengar serta memperhatikan setiap perkataannya. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kita adalah orang yang pernah menyaksikan transfigurasinya seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, atau kita adalah orang yang percaya akan kemuliaannya, hendaknya kita tidak berpikir bahwa mendirikan kemah termasuk mendirikan gereja atau memegahkan bangunan gereja sebagai perbuatan yang tepat untuk kita lakukan dalam meresponi kemuliaan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan ialah mendengar, memperhatikan, serta mengerjakan perkataannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini dikatakan bukan untuk menyurutkan semangat kita dalam memperluas kerajaan Tuhan, sehingga kita tidak mau ambil bagian dalam misi Bapa di tengah-tengah dunia ini.
Perkataan dalam poin kedua ini adalah patron bagi kita. Jadi kalau kita mendirikan, membangun atau memegahkan gedung gereja itu adalah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, ya harus kita lakukan, kita harus kerjakan dengan baik. Namun sebaliknya, jika hal itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita kerjakan, hal itu tidak dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan pada waktu-waktu kehidupan kita, maka kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk mengerjakan hal itu. Dengan catatan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa di dalam segala sesuatu, termasuk di tengah-tengah kehidupan kita yang bergereja, mari kita lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan jalanilah hidup kita yang bergereja dengan sikap serta tindakan yang mau mendengar, memperhatikan, dan mengerjakan perkataan Tuhan. Artinya, jadikanlah pribadi kita, bahkan persekutuan kita di dalam gereja, menjadi orang-orang yang selalu bertindak berdasarkan perkataan Tuhan, bukan menurut pemikiran atau kehendak manusiawi kita semata. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kita bersikap serta bertindak mau mendengar, memperhatikan serta mengerjakan perkataan Tuhan Yesus, maka secara perlahan kita juga akan mengalami transfigurasi, yaitu perubahan rupa, perubahan cara pikir, pemahaman, sikap, perkataan, perbuatan, penampilan, gaya hidup, dan perubahan-perubahan lainnya. Kita yang dulunya sembrono, serakah, dan sebagainya akan menjadi rapi, bersih, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mau mendengar, memperhatikan serta mengerjakan perkataan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita sedang mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukannya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersukacita, bersyukur, dan semakin teguh dalam iman, sebab sosok yang kita ikuti dalam kehidupan ini adalah sosok yang mulia, yaitu Tuhan Yesus. Selanjutnya, marilah kita bersikap serta bertindak mau mendengar, memperhatikan, dan mengerjakan perkataan Tuhan Yesus, sebab dengan cara itulah kita mempermuliakannya. Dengan cara itulah kita menuju transfigurasi, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik menurut ukuran Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan tentunya dengan sikap seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Dan di sanalah kita akan mengalami transfigurasi yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena berita sukacita yang daripadamu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk semakin mengerti, dan tolong kami untuk melaksanakan, menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pada kita semua.